إلينا يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانصر إلينا يا إلهي ومليكي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا حاجة في نفسي يا رب حاجة في نفسي يا رب قد تحايا غير غادي قد تحايا غير غادي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وصلاة الله تغشى وصلاة الله تغشى أحمد الحادي الأمين أحمد الحادي الأمين يا تواب وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وانصر إلينا Fatihah laniyatil futuh wal munu warusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi waruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya syuhada was solihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa sumil arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa qarabatina wa ahli baitina minal maitin wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim ad-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi duhuri ramadana kharaballahu jasadahu ala niran. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.
bil khusus segenap TKM daripada Mushola As-Sufi dan juga para orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki daripada akhir-akhir bulan Sya'ban. Seperti kita maklum, tinggal beberapa saat lagi, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki daripada bulannya umatnya Nabi Muhammad, yaitu bulan suci Ramadan yang sangat dimuliakan, khususnya bagi kita-kita yang tahu akan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari mendatang akan sama-sama kita masuki, dan ini sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab sampai dengan Sya'ban, dan insya Allah masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita hingga kita bisa masuk pada bulan Ramadan tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan beberapa maklumat. Ini ada sebuah kitab yang dikarang oleh Abu Ya Kiai Haji Abdul Rahman Nawi, yaitu Mutiara Ramadan. Di sini akan kami sampaikan yaitu mengenai ahkamus siyam, hukum-hukum daripada puasa, yaitu mengenai syarat-syarat puasa dan lain-lain sebagainya. Di sini akan kami sampaikan. Karena dengan syarat tersebut insya Allah puasa kita diterima, karena telah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat sahnya dari puasa yang kita lakukan itu adalah, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi alhamdulillah kita telah ditakdirkan, dilahirkan dengan orang tua kita yang beragama Islam. Jadi insya Allah sejak lahir kita sudah masuk Islam. Inilah syarat pertama daripada pelaksanaan ibadah puasa. Jadi kalau orang-orang di luar Islam ataupun orang kafir, mereka itu puasa tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka berpuasa, agama mereka juga tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa adalah diwajibkan untuk umat Islam saja, orang kafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan daripada puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam, sebagai konsekuensi daripada kita selaku umat Islam. Yang kedua yaitu syarat dari puasa adalah tamyiz, itu sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau anak-anak berpuasa, mereka dalam rangka belajar, dalam rangka pembelajaran, sedangkan mereka belum diwajibkan untuk berpuasa. Jadi anak-anak mereka kalau puasa itu dalam rangka pembelajaran, membiasakan diri. Kita pun demikian, waktu kita masih anak-anak kita juga sering puasa, kadang bukannya zohor gitu kan ya, karena puasa mana ada buka zohor, mana biasa bukannya zohor. Jadi kalau anak-anak dalam rangka mereka belajar, tidak apa-apa bukannya zohor, untuk mereka bisa melatih diri. Jadi untuk anak-anak tidak berpuasa juga tidak apa-apa.
belum jadi syarat daripada puasa Ramadan yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat daripada sahnya puasa adalah suci daripada haid dan nifas untuk perempuan ya. Kalau orang laki saya rasa nggak ada halangan yang untuk haid dan nifas. Jadi kalau ada orang laki tiba-tiba siang-siang nggak puasa, mungkin dia ketularan perempuan gitu ya, dia lagi haid atau lagi nifas. Jadi untuk orang laki-laki tidak ada halangan untuk tidak berpuasa. Dan kesucian di sini adalah suci dari haid dan nifas adalah untuk kaum wanita. Yang keempat daripada syarat sahnya puasa adalah berniat. Untuk puasa Ramadan itu berniatnya di malam hari sejak masuk waktu maghrib sampai dengan fajar. Dan niat ini adalah penting di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita berpuasa tanpa niat, khususnya kepada keluarga kita, agar diingatkan agar mereka senantiasa berniat untuk berpuasa. Dan juga diajarkan oleh para guru-guru kita dulu gitu, kalau kita puasa niatnya ada dua ya, niat yang untuk 1 bulan penuh dan niat yang untuk setiap hari kita baca. Jadi seumpama kalau yang niat setiap hari, mungkin bagi mereka yang istiqomah dalam sholat taraweh itu biasanya kita baca bersama-sama kalau kita niat puasa sebelum sholat witir. Jadi itu biasanya dibimbing oleh imam atau oleh Bilal untuk niat puasa yang setiap hari bersama-sama. Dan niatnya itu pun adanya di dalam hati ya, seperti juga sholat ataupun wudu dan lainnya adalah di dalam hati. Makanya kalau kita berniat waktu kita lillahi ta'ala di akhir kalimat itu agak panjang karena kita sedang meniatkan di dalam hati. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri ramadana hadi sanatil lillahi ta'ala. Kita niat di hati kita, lillahi ta'ala, sejak aku niat puasa esok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itulah niat kita agar puasa kita insya Allah menjadi sah, karena niat ini merupakan syarat-syarat daripada sahnya puasa, khususnya puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah kita niat di pagi hari juga boleh, sebelum zuhur kita niat, kita belum makan apa-apa kita niat boleh, sunnah ya. Kalau ini untuk puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, yang tentu saja harus betul-betul kita laksanakan niat. Untuk niat puasa biasanya malam pertama tarawih itu harus kita bimbing untuk para jamaah untuk niat puasa 1 bulan penuh. Nawaitu soma sahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala, sejaku niat puasa 1 bulan penuh di ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah itu penting kita bimbing, khususnya untuk para imam atau Bilal untuk membimbing para jamaah untuk sama-sama berniat puasa 1 bulan penuh. Dan seandainya pun kita terlupakan untuk niat yang setiap hari, insya Allah kita sudah niat untuk puasa 1 bulan penuh. Khususnya bagi mereka-mereka yang banyak meninggalkan sholat taraweh ya, kadang-kadang banyak halangan. Untuk yang sholat taraweh insya Allah sebelum witir itu kita baca bersama-sama daripada niat puasa. Selanjutnya syarat daripada sahnya puasa yang keenam adalah masuk waktu. Jadi masuk waktu sudah bulan Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan kita dengarkan pengumuman dari pemerintah. Kalau kita ya, kalau kita pengumuman dari pemerintah kita dengarkan, jika sudah masuk esok adalah bulan Ramadan, maka kita wajib
untuk berpuasa. Disitulah kita mulai berpuasa setelah masuk tanggal 1 bulan Ramadan berdasarkan ketetapan dari pemerintah. Demikian syarat-syarat sahnya puasa. Selanjutnya yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu masuk sesuatu benda ke dalam rongga terbuka. Kita pahami di dalam tubuh kita ini ada rongga-rongga terbuka, di antaranya ada mulut, hidung, telinga, dan di bawah juga ada 2 lubang yang terbuka. Ini jangan sampai kemasukan suatu benda, karena ini dapat membatalkan puasa. Apalagi makan ya, tapi jika makan dalam keadaan puasa, kalau lupa tidak membatalkan puasa. Itu adalah nikmat dari Allah. Tapi jangan diterusin, kalau makan masih sepiring, udah di tenggorok, masih di mulut, dikeluarkan, jangan diteruskan. Jadi kalau lupa pun, seandainya lupa, insya Allah tidak membatalkan puasa kalau kita lupa dan segera membersihkan daripada makanan yang tersisa. Yang kedua daripada hal yang membatalkan puasa yaitu sengaja muntah. Jadi kalau muntah dengan sengaja, misalnya disodok-sodok mulutnya agar muntah, nah itu adalah membatalkan puasa. Jadi sengaja muntah adalah hal yang dilarang karena ini menyebabkan batal daripada ibadah puasa kita. Yang ketiga adalah yaitu sengaja jima atau hubungan suami istri di siang hari untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau sengaja jima ini membatalkan puasa. Emang ada orang jima yang lupa gitu ya? Kayaknya enggak ada ya. Jadi sengaja jima untuk suami istri di siang hari adalah membatalkan puasa. Bahkan ini hukumannya sangat berat untuk mereka yang jima di siang hari di bulan Ramadan. Itu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa sebulan aja sampai begini, apalagi kalau puasa 2 bulan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, apalagi hal-hal ini yang sangat berat kodoknya ya, bayarannya. Yang keempat dari hal yang membatalkan puasa yaitu sengaja mengeluarkan mani. Kalau tadi jima, sekarang mengeluarkan mani dengan sengaja ya, dengan hal-hal, dengan sesuatu yang lainnya, ini juga dapat membatalkan puasa. Yang kelima yaitu tiba-tiba gila. Nah, gila ini dapat membatalkan puasa karena orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Jadi orang gila tidak puasa, tiba-tiba gila maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya adalah yang keenam, orang yang sakit ayan tiba-tiba kambuh 1 hari penuh ya. Nah mereka itu juga puasanya menjadi batal kalau ayannya 1 hari penuh, tapi kalau tiba kelepek-kelepek terus bangkit lagi, nah ini enggak batal. Jadi kalau ayan 1 hari penuh adalah membatalkan puasa karena tidak sadar mereka selama penyakit sedang kambuh. Yang selanjutnya adalah daripada hal-hal yang membatalkan puasa adalah berbuka sebelum masuk waktu. Jadi belum maghrib udah nggak sabaran dia buka aja, jadi ini adalah jadi batal puasanya. Jadi ditunggu sampai betul-betul masuk waktu berbuka, barulah kita berbuka puasa. Selanjutnya hal yang membatalkan puasa lainnya yang ke-8 adalah murtad, keluar daripada
agama Islam maka puasanya batal. Seperti tadi syaratnya puasa adalah Islam. Kalau dia murtad, keluar dari agama Islam, maka mereka itu adalah tidak sah puasanya, dan lagi puasa juga menjadi batal karena telah keluar daripada agama Islam. Karena puasa diwajibkan untuk orang-orang Islam yang beriman. Selanjutnya adalah hal yang membatalkan puasa ketika sedang puasa itu datang haid atau nifas. Jadi bagi kaum ibu sedang puasa tiba-tiba haid dan nifas atau nifas, jadi puasanya batal karena haid dan nifas juga ini merupakan syarat-syarat daripada sahnya puasa. Jadi kalau sedang haid, sedang nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ke-10 adalah hal yang membatalkan puasa adalah melahirkan, seperti juga haid dan nifas. Dan melahirkan merupakan bagian daripada nifas ya. Kalau nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan, dan melahirkan itu sendiri adalah hal yang puasanya menjadi batal. Demikian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan ya. Makan, minum, atau jima dalam keadaan lupa. Jadi kalau kita lupa tidak batal puasa, asal jangan lupanya pora-pora lupa. Udah 2 piring pora-pora lupa. Nah ini adalah batal. Tapi kalau kita makan, minum, kadang-kadang kita tanpa sadar, terutama di hari-hari pertama puasa itu, makanya kalau ada gelas-gelas yang ada di meja ada isinya itu singkirkan, takutnya kita tiba-tiba dari mana-mana aus minum. Jadi harus kita singkirkan. Tapi kalau emang benar-benar lupa tiba-tiba makan atau minum, itu tidak membatalkan daripada puasa. Yang kedua juga makan, minum, dan jima dengan paksaan. Maksudnya dalam keadaan lemah, kita dipaksa sama orang, disuruh makan, disuruh minum, atau jima. Nah ini tidak membatalkan puasa karena kita dalam paksaan, tapi bukan terpaksa ya, dipaksa, diancam dengan orang yang mungkin lebih kuat, dan ini kita tidak ada pilihan lain, jadi kita disuruh makan atau minum. Nah ini dalam paksaan, maka puasanya tidak batal. Dan yang ketiga yaitu juga mengeluarkan mani dengan paksaan, dipaksa dengan orang ya. Jadi ini juga tidak membatalkan daripada puasa. Yang keempat adalah hal yang tidak membatalkan puasa, masuk abu atau lalat ke dalam rongga terbuka, seperti tadi di awal telah kami kemukakan, yaitu hal yang membatalkan puasa masuk suatu benda ke dalam rongga terbuka. Tapi kalau yang masuk adalah semisal debu atau lalat, barangkali kita sedang nguap terus masuk sesuatu ke dalam mulut atau ke dalam hidung, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Misalnya abu atau lalat atau nyamuk barangkali masuk ke dalam rongga yang terbuka, ini tidak batal. Tapi kalau makanan, minuman, nah itu sih batal. Yang tadi hal-hal yang membatalkan itu. Kalau nyamuk, lalat, debu atau sesuatu yang kecil masuk ke dalam rongga yang terbuka di dalam tubuh kita, itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah tidak membatalkan puasa, yaitu menelan ludah yang bersih, artinya ludah yang masih di dalam mulut, tapi jangan sengaja-sengaja ngumpulin ludah terus ditelan. Jangan sengaja seperti itu. Jadi kalau kita dalam keadaan kadang tenggorokan kita kering banget gitu, kadang kita bukan nelen ludah, cuma begitu aja ya, agar suara kita terbuka gitu ya.
Jadi hal tersebut adalah tidak membatalkan daripada puasa. Demikian hal-hal yang tidak membatalkan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang sunnah dalam ibadah puasa, hal-hal yang sunnah yang disunahkan dalam kita berpuasa. Yang pertama adalah yaitu berbuka dengan kurma, paling tidak 3 butir, atau jika tidak ada kurma, sesuatu yang manis. Jadi ketika kita berbuka disunahkan dengan kurma, jika tidak dengan sesuatu yang manis-manis. Ini lazim biasanya kita laksanakan ya. Biasanya kalau orang-orang kita itu buka dengan teh panas yang manis. Jika ada kurma lebih afdol dengan kurma kita berbuka sebelum yang masuk yang lain-lain ya. Kurma itu di awal paling pertama kita berbuka. Yang kedua adalah banyak bersedekah. Nah, alhamdulillah banyak bersedekah dan kita lazimkan untuk bersedekah. Jangan sampai kita, terutama ketika kita berangkat tarawih, jangan sampai kantong kita kosong. Karena di situ biasanya ada yang nanggok ya orang kita ya. Nah, disitulah sedekah kita juga. Jadi jangan sampai, apalagi saat ini ada pembangunan di sebelah kita, musola kita. Nah, itu kalau kita lewat jangan lupa kita sisihkan sedikit daripada rezeki kita. Jadi disunahkan untuk banyak-banyak bersedekah ketika bulan Ramadan, apalagi ketika kita sedang melaksanakan daripada kegiatan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga yaitu disunahkan untuk banyak-banyak beribadah, dan ini tentu saja menjadi perhatian bagi kita karena sejak Rajab Sya'ban kita sudah dilatih, sudah diawali dengan bermacam-macam, dari mulai puasa-puasa sunnah dari Rajab dan Sya'ban, dan juga banyak juga kita mulai mentadaruskan Al-Quran, walaupun sebelum itu juga kita udah biasa ya, apalagi setelah masuk Rajab dan Sya'ban kita biasakan untuk mentadaruskan agar di bulan Ramadan udah biasa lagi gitu ya dalam mentadaruskan Al-Quran. Dan juga ada ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya selain di bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat taraweh. Nah, ini jangan sampai kita kehilangan momentum untuk sholat taraweh. Jika tidak benar-benar ada halangan, kita bisa jangan sampai tertinggal daripada sholat taraweh, karena ini sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan. Kalau sholat-sholat lainnya kita bisa laksanakan di bulan-bulan lain, termasuk sholat witir kita bisa laksanakan di bulan-bulan lain. Tapi kalau sholat sunnah taraweh cuma ada di bulan Ramadan, jangan sampai kita kehilangan momentum untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi sangat dianjurkan. Dan juga sholat-sholat lainnya kita tingkatkan, qobliyah, ba'diyah, sholat berjamaah. Jangan sampai kita tertinggal di bulan Ramadan, jangan sampai hal-hal tersebut kita tinggalkan, karena seperti kita ketahui ketika kita melaksanakan ibadah sunnah akan mendapatkan pahala wajib, yang wajib akan dilipat gandakan, sampai pun tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Saking mulianya daripada bulan suci Ramadan. Dan diamnya juga orang yang sedang berpuasa adalah sedang bertasbih. Saking mulianya daripada bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita masuki. Yang keempat itu
Disunahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Seperti tadi telah kita kemukakan, sejak Rajab, Sya'ban kita sudah membiasakan diri untuk mengebet-ngebet Al-Quran. Kita baca bukan sekedar dikebet-kebet ya. Insyaallah kalau Ramadan masuk kita udah biasa. Karena seperti kita pahami pula bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, dan juga biasa kita peringati malam nuzulul Quran. Di musola-musola kita biasanya kita mengadakan daripada khatamul Quran, insyaallah Quran pada bulan Ramadan yang kita lakukan. Dan juga yang disunahkan yaitu mandi junub sebelum fajar. Jadi bila kita sedang berjima, kita disunahkan untuk mandi junubnya sebelum masuk waktu subuh. Boleh juga sih sebelum itu, tapi disunahkan sebelum masuk waktu fajar atau waktu subuh. Selanjutnya yaitu disunahkan pula ketika bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa itu mengakhirkan daripada makan sahur. Jadi sahurnya itu diakhirkan, jangan jam 2 udah sahur, ntar baru jam 10 udah lemes, keburu lemes. Apalagi bagi yang mereka yang nggak biasa puasa ya. Kalau udah biasa puasa sih, udah biasa sunnah puasa, mereka nggak sahur juga jalan aja, yang penting niat gitu ya. Tapi kalau yang puasanya emang Ramadan doang, takutnya lemes, maka itu Nabi mensunahkan kita untuk sahur itu di akhir-akhir waktu menjelang fajar. Jadi betul-betul kita mempunyai tenaga, tidak kelihatan loyo, tidak lemes ketika kita sedang melaksanakan puasa. Dan juga disunahkan menyegerakan berbuka ketika masuk waktu maghrib. Jadi jangan ditunda-tunda, mentang-mentang kuat terus ntar aja bukanya dah. Wah, nggak boleh begitu. Jadi kalau emang udah masuk waktu, kita segera berbuka puasa. Mentang-mentang kuat puasanya, ntar aja bukanya isya gitu, sekalian sholat taraweh. Jadi nggak boleh begitu juga, mentang-mentang kuat bukanya ntar. Itu disunahkan adalah maghrib. Pas masuk waktu berbuka segeralah untuk berbuka puasa. Selanjutnya yaitu hal-hal atau yang haram dalam ibadah puasa karena dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Yaitu yang pertama, hal yang haram ketika sedang puasa itu mengucapkan sesuatu dengan bergerak syahwat. Jadi jika kita berkata-kata atau ngomong-ngomong yang bisa menggerakkan syahwat, itu bisa haram daripada puasa kita. Puasa kita bisa tidak mendapatkan pahala. Hah? Makanya itu perlu kita jaga. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, kita juga menahan daripada seluruh anggota indera kita daripada perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa kita. Karena seperti sabda Nabi bahwasanya ada orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus karena tidak bisa menjaga daripada anggota tubuhnya dari hal-hal yang
membatalkan pahala puasa, seperti ghibah, namimah, ngomongin orang, melihat sesuatu yang menggerakkan syahwat atau mengucapkan sesuatu yang bisa menggerakkan syahwat. Ini dapat menghilangkan atau membatalkan pahala puasa yang kita lakukan. Untuk itu makanya orang yang berpuasa itu ketimbang dia ngomong yang enggak-enggak, mendingan dia tidur aja dah. Dia tidur ketahuan orang puasa kan berpahala. Nah itu makanya itu tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, karena ketimbang dia melek terus ngomongin orang, ghibah, namimah yang tidak-tidak, ini justru akan menghilangkan daripada pahala puasa yang dilakukan. Lagi nih, saya rasa sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Insya Allah juga nanti banyak guru-guru kita yang biasanya juga kalau tausiah juga dalam bulan Ramadan dapat menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa melaksanakan daripada kegiatan bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa terutama dan ibadah-ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman bi kitabikal karim wa nuran nahtadi bihi ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka fahman bi kitabikal karim wa nuran nahtadi bihi ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka fahman bi kitabikal karim wa nuran nahtadi bihi ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna ziyatul Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah la ni'amillah. Alhamdulillah la barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi